Itu sumur namanya Haud. Apa namanya? Haud. Telaga Haud dikhususkan untuk umat Nabi. Untuk umat Nabi nih, yang lidahnya basah baca selawat sama kanjeng Nabi. Jadi empok banyak-banyakin baca selawat, biar dikelebin di telaga Haud, biar dikelebin di sumur Haud. Lain ini mah kelebnya bukan si pakis, bukan. Kalau kelebnya telaga Haud, yang jelek jadi cakep, yang jerawatan jadi glowing, yang mukanya bopeng jadi glowing, bener. Yang awaknya bulu, cebrik, dekil, daki numpuk leher, di crocs kilo daki, masuk diceburin telaga Haud, dikelebin, hilang tuh daki, hilang dakinya. Coba kali nyebur dah, ayo empok sini sih kelebin. Ini khusus untuk umat-umat yang dapat syafaat, po. Maka kita yang hadir, ya Allah ya Rob, biar semuanya dapat syafaat dari Nabi. Karena Allah menyaksikan malam hari ini kita semua hadir, walaupun bulan Maulidnya udah keliwat jauh, tapi kita masih cinta dengan mengadakan perayaan Maulid. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk menghadiri acara peringatan maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata orang Cikunir mah maulidnya udah merah kemana-mana, masih maulid. Nggak apa-apa, biar dapat barokahnya. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau membahas tentang maulid, maka kita menyinggung tentang manusia yang dicintai oleh Allah, manusia yang dijunjung tinggi oleh Allah, manusia yang diagung-agungkan oleh Gusti Allah. Bahkan kita yang hadir senantiasa juga mengharapkan dari tiap-tiap nikmat, wabil khusus mengharapkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Dialah Kanjeng Nabi, orang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana telah disabdokan kata Qori tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kata orang Cikunir, kata orang Betawi, kata orang Bekasi, make bahasa Sunda gini pada melegeg bae. Orang ngerti orang ya? Dia make bahasa Betawi aja ya. Bahasa Betawi ya. Cuman sebelum kita lanjutin, saya mau kenalan. Kau udah kenal saya belum? Ada yang udah, yang belum ya? Emang saya dari mana? Katanya udah kenal, sotoy banget nama dah. Kita kenalan dulu Pak ya. Saya asli bocah Cikunir. Lebak mana sih Cikunir? Di kota Bekasi, Bekasi Selatan. Saya punya empi yang zaman dulu terkenal tukang patah tulang, Kumpi Raden Haji Ilyas. Saya cicit paling tua dari beliau. Nama brojol, nama lahir itu ada dari 8 suku kata. Ini yang ada nih belum lengkap ini. Belum lengkap belum kok. Padahal udah panjang banget ya. Tuh 2, 3, 4, baru 5 kurang 3.
Astagfirullah. Jangan salahin saya, salahin bapak saya kok. 8. Ahmad, Nazir, Haidar, Alwi, Amin, Abdullah, Wahyu, Negara. Buyang-buyang loh. Umur saya brojolan tahun 2000, baru 25 tahun. Ulang tahun baru bulan Maret. Jadi baru jigo. Belum ada separuh-paruh harga sampurna mil pisan. Sampurna mil 36, saya mah 25. Masih bocah tangeh. Ya. Apalagi lagi lu mau nanya apa lagi? Saya mondok 12 tahun. Dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Mondok pertama di Pondok Pesantren Kebun Jambu Al-Islami Babakan Ciwaringin, Cirebon. Dapat setahun, pindah ke Abuya Kiai Haji Muhtadi bin Kiai Haji Dimyati Pandeglang, Banten. Cuman dapat 7 bulan gara-gara pala saya digetok pakai botol bensin. Gue kapok mondok di sono, gue pergi. Saya mondok, dia jadi mondok ngelanjut di Subang di Pondok Pesantren Al-Islah di Kampung Jatireja, pimpinan Kiai Haji Romo Uspuri Ansor. Dapat 3 tahun di sono, saya pindah ke Pondok Pesantren Salafi Al-Istiqlaliyah di tempat Al-Maghfurlah Gubes Abuya Uci Turtusi. Di sono dapat 8 tahun, makanya saya pakai kudungan. Saya tahu banget orang-orang sini mah pada kepo. Itu kiai pakai kudungan. Wadon apa lanang? Keder kan? Mana mukanya cakep. Gini-gini kayak gue glowing kok lah. Iya, yeah. Jadi kiai butok. Glowing, makanya pakai kudungan. Nggak kaget kan nggak ya? Kalau saya buka, takutnya wadon pada demen saya. Soalnya saya cakep kok. Bagian bego ngagul, nggak gede ngagulin nggak sih kak? Jadi kalau menyinggung maulid, tadi dalilnya udah dibaca Makori. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata orang Bekasi, kata orang Cikunir, no ada nabi lu ikutin. No ada nabi lu tiru. No ada nabi lu contoh. Cuma pertanyaannya, kalau nyontoh orang yang udah kagak, kira-kira gampang apa ribet? Ribet. Kalau kita niru orangnya masing ada, empok pengen niru saya, punya anak lanang, beliin be kudungan. Beliin kudungan, gubet palanya, mirip sama saya udah. Benar. Kalau pengen ngikutin Kiai Asmar, kacamatanya hitam banget, beli di pinggir jalan 35 ribuan, pakai untuk bocah kacamata, mirip kayak dia. Benar. Kalau pengen mirip, ngikutin jejak Kiai Nasrullah Qori, bawa ke rumahnya, minta diajarin. Nih gue punya anak, suaranya pengen kayak Kiai, yang kalau Qori ada begitunya. Gue mau bingung, lak-lakan atau kerjanya dari apa tuh dia? Denger kan tadi gue ya? Gitu. Saya gitu kagak bisa. Dia doang. Kalau pengen niru Kiai Nasrullah, bawa anak kita ke rumah Kiai Nasrullah. Kiai, ajarin apa anak saya biar bisa Qori kayak Kiai. Tadi ajarin. Kalau pengen niru orangnya masih ada, kalau niru orang yang udah kagak, cuman jaraknya berdekatan, kita datang ke Pondok Pesantren At-Taqwa, pengen bocah niru-niru gaya kehidupan Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali bin Haji Maimunah. Datang ke At-Taqwa, nanya sama anak cucunya, dulu Kiai Nur Ali selama hidup bagaimana?
Dulu Kiai Nur Ali kalau ngaji kemana? Dulu Kiai Nur Ali kalau ngajar kitabnya apa? Kalau pengen datang ke Cibogo, Kiai Raden Haji Ma'mun Nawawi, datang ke pondok pesantren Baqiyatus Shalihat di Cibarusah. Tenteng tuh bocah, tanya ke anak cucunya, dulu Romo Kiai Raden Haji Ma'mun Nawawi teh kalau dandanannya bagaimana, hidupnya bagaimana, kalau ngajar bagaimana, kalau lagi ngebahas kitabnya apa. Nanya sama orang yang udah kagak, jaraknya masih berdekatan, kayak di Al-Islah ayah Kiai Haji Dasuki Harun. Pengen nanya, datang ke sono, tanya be anaknya, apa mantunya, apa cucunya, dulu Kiai Dasuki Harun bagaimana hidupnya, dan dananya kayak bagaimana, tiru gampang. Namun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau udah 14 abad, 1400 tahun yang lalu. Mau nanya anak-anaknya udah ora, pengen nanya cucu-cucunya ora, pengen nanya ke cicit-cicitnya banyak yang ngaku karang mah. Banyak. Tibang modal bewok, hidung mancung, badan tinggi, tegep ngaku habib. Benar? Kita nanya ke kiai-kiai yang punya pondok pesantren, yang tukang ceramah, yang mubaligh, yang sering ngajar. Kiai, bagaimana sih Kanjeng Nabi? Dibukain kitab Syama'il Muhammadiyah. Dijelasin Kanjeng Nabi fisiknya begini, 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 begini. Kanjeng Nabi kalau berdandan pakai baju begini, warnanya ini, terus begini, modelnya begini, begini. Yang ngajarin, padahal belum tentu juga pernah mimpi ketemu sama Kanjeng Nabi. Betul? Maka kalau mau tahu sejarahnya Kanjeng Nabi, orang yang ngadain maulid kudu ngerti siapa yang dibaca maulidnya. Nabi Muhammad siapa nama babanya, siapa nama bini-bininya, siapa anak-anaknya, siapa cucu-cucunya, siapa mamang-mamangnya, encek-enceknya, uaknya, engkongnya, neknya. Kudu ngerti. Benar? Lah kita tebang maulid dari tahun ke tahun. Yang umur 60 udah 60 kali maulid. Yang 50 udah 50 kali maulid. Gua kata ngaji datang maulid tebang ngaram Indo. Indo. Orang ada nasi uduknya. Kadang-kadang ada kebulinya. Ngaji orang dapat ilmu, ngerti ora, marhaban nanti bang geleng-geleng doang. Awak goyang-goyang ditanya lu ngerti? Lu tahu. Paham lu lah ora. Coba ring apa tunanan. Datang tibang goyang aja. Anak hadro tadi tuh baca tuh begitu kan ya. Baca selawat ya Nabi salam alaika, kepala golang goyang goyang goyang. Coba nyari juga dah. Ketunanan apa artinya? Gue gak tahu. Gitu kan? Kalau mau tahu sejarah Kanjeng Nabi, berkenal dengan Kanjeng Nabi, tahu Kanjeng Nabi, ngikutin Kanjeng Nabi, maka ikutin sejarahnya. Sejarah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia ada 16 macam. Apa nama sejarahnya? Namanya Kitab Maulid. Kitab apa namanya? Kitab Maulid. Kenapa sih perayaan Maulid kudu ada? Karena Kanjeng Nabi punya mukjizat yang lain nama kita-kita orang. Dari banyaknya sejarah-sejarah Kitab Maulid, di antaranya Kitab Maulid yang sering dibaca mama-mama pengajian, namanya Kitab Maulid Saroful Anam, karangan Syekh Ahmad Al-Andalusi. Ada zaman engkong-engkong wah kita dulu baca maulid, namanya Maulid Berjanji. Maulid Berjanji karangan Syekh Ja'far bin Hasan Berjanji. Yang tadi dibaca membocah hadroh Maulid Dibai, karangan Imamul Jalil Abdurrahman Ad-Diba. Ada lagi Maulid Simtud Duror, karangan Syekh Ali bin Muhammad Husain Al-Habsyi. Ada lagi Maulid Al-Azab, karangan Syekh Muhammad Al-Aghabi. Ada yang namanya Maulid Ad-Dia Ulami, yang ngejak ge orangnya baru maren main ke Monas, Al-Habib Umar Muhammad bin Hafid. Banyak kitab-kitab maulid. Semua kitab maulid menjelaskan tentang kelahiran Nabi. Dari Nabi beranak, brojol, hidup, lahir, sampai Nabi wafat, sampai mupus.
Sampai seudah kagak adanya Kanjeng Nabi. Karena kita orang Indonesia jarang pengen ngaji, ketemu ulama jarang-jarang, ngaji sama kiai awang bae bawaannya, ngaji sama ustad awang bae bawaannya, tiba ngaji pelenggut bae, sekalinya ceramah belum 10 menit blonjor bae, belum blonjor nyender nguap, udah ngelenggut, ngeces itu tonya. Bener kok? Kenapa sih kita harus baca maulid? Biar pada paham perbedaan Kanjeng Nabi dengan kita-kita orang, dengan kaul ulama yang mengatakan Muhammadun basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad sama kayak kita orang. Asal dia lapar dia, asal dia aus dia, asal dia ngantuk dia rebah. Benar? Sama kayak kita. Cuma yang membedakan 3 aja yang saya pengen jelasin. Kalau semua dijelasin sampai besok orang beres-beres. Belum pernah niat kiai mati di panggung belum? Kepeleg sama mic belum? Belum kan? Jangan ampe. Orang pernah nyumpahin sama gue mati kepeleg mic. Ya pok, 3 yang bedain. Gak usah banyak-banyak. Gak usah banyak. Tiap kita buka kitab maulid di lembaran awal selalu ada qasidah. Maka kalau kata Sayyidil Walid Al-Maghfur Al-Habib Ali bin Soleh Al-Attas Bekasi, babaknya Habib Uyo, beliau selalu bilang, kalau baca maulid jangan pernah lupa sama satu qasidah ini. Apa qasidahnya? Salamu alaik Zainal Anbiya, Salamu alaik Atqal, Salamu alaik Zainal Anbiya. Kanjeng Nabi adalah penghias para nabi. Kenapa bisa dikatakan penghias para nabi? Yang pertama, saya berangkat dari habis maghrib dari Cikunir, kena macet dari Tambun sampai Cibitung, nyampe sini semprakan 8:30 kalau nggak salah tadi. Yang nyelonong dewek tadi, pakai jubah kalong tadi itu, ya kan ya? Siapa tuh mediri mana nih yang? Ya pok, jalan dari sebelum maghrib mandi saya, mandi, ilok kiai orang mandi kan? Jam 4:45 mandi, masuk kamar mandi, buka luluran Mustika Sari 35.000 di Indomaret. 35.000 Mustika Sari murah kok. Yang mahal mah Scarlett itu sepaket 1.200.000. Orang kuat gua, orang kuat belinya. Nanya apa? Emang apa kiai? Gitu coba tanya dah. Emang apa kiai? Tanya apa tanya? 1, 2, 3. Tanya. Amplopnya kurang. Itu rasa lo. Kelar luluran pakai Mustika Sari. Iya entar dulu ngapa cek? Roman atau buru-buru baik. Kelar luluran kita mandi, bersabun, nyampo, gosok gigi, make kaf, cuci muka biar bening. Keluar kamar mandi enggak ujug-ujug langsung nyari baju ora. Langsung beadep sama kaca. Beadep sama kaca. Kita bedandan. Empok datang kemari dandan, kiai ge kudu dandan. Entah kanu jadi kiai jangan cebrik. Kiai kalau cebrik ogah diresepin orang, dilihat gores menggah. Kiai dakian mulu, makanya dandan. Bener? Emang boleh pak kiai dandan? Boleh. Kanjeng Nabi di kantong baju tiap keluar dari rumah nggak pernah ketinggalan 3 barang keramat. Yang pertama sisir, yang kedua celak. Tahu celak? Celak tahu celak? Sifat mata. Yang ketiga kaca. Nggak pernah ketinggalan. Kanjeng Nabi asal rambutnya aut-autan, acak-acakan, dia sisirin.
Asal bajunya kurang rapi, kurang bener, dia ngaca. Asal pakai sifat luntur. Coba dah, siapa sih yang sering pakai sifat? Kalau luntur kan jelek banget ya, sampai ke bawah-bawah ya, kayak kuntilanak baru, ya kan? Asal luntur didandanin lagi, pakai sifat lagi, ditegesin lagi. Dandan bukan itu? Dandan bukan? Baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Makanya saya kemari dia sama dandan. Beadab sama kaca, yang pertama dicomot toner. Popolin dulu pakai toner. Kelar dipopol toner, pakai foundation Wardah 67.000. Emang apa? Makeup gua ngurusin baik. Kelar pakai foundation, kelar dipopol-popol, pakai bedak bayi Johnson namanya. Ya itu dia namanya dah. Benar? Kelar make bedak, ngukir alis. Jangan sampai alis ngukik sebelah. Alis kayak gledek gitu tuh. Make lipen. Tahu lipen? Gencu. Tahu gencu? Lipstick. Kalau kata bocah karang mah lip balm. Ngerti orang nenek lip balm. Dandan biar rapi, biar cakep. Kiai ceramah muka glowing, jemaah ge resep niatnya. Bener, Pok? Kelar bedandan muka, kita pakai hand body. Biar muka sama tangan orang belang. Muka putih, tangan hitam. Kelar make hand body, make baju. Kelar make baju, kita sesempredan minyak wangi. Dari atas pala sampai ujung kaki, semprat. Benar? Pakai minyak wangi, nyerbeng dah. Makanya kiai lewat enak wanginya, nyerbeng. Kiai wangi. Benar? Kiai wangi kayak kuburan baru. Orang yang udah liwat baunya masih kecium. Bener, Pak? Pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi, namanya minyak wangi Al-Ihsas Arabi. Harganya 480.000. Yang sempretnya, yang sempret nih, yang oles ada lagi. Dulu gue lagi ngagul ini. Nih, ini minyak wangi namanya Skandalus. 1 mili 70.000. 1 gini 10 mili, kalau 70 dikali 10 berapa? 700.000. Bener, Pok? Wangi nggak? Wangi. Kita lepet-lepet. Iya orang lu kagak jajalin. Kelar kita lepet-lepet biar wangi begini nih. Ini mah lagi nyontoh. Kelar masuk ke dalam, ada kopi kita uyup, ada air kita minum, ada rokok kita isep, ada makanan kita gares. Kelar gegares, kelar ngebadok banyak, dipanggil sama MC. Selanjutnya ceramah, naik ceramah bangsanya 15 menit kan kelebes kan? Gerakan ngkipasnya ora. Gue di senter lampu gue nih. Lampu. Luntur makeup gue ini dah. Parah banget lo. Bener nggak, Pok? Kan awal ini lagi beringsang ini ya. Bener kan? Gerakan. Yang tadinya kiai pakai minyak wangi 700.000 yang dilepet. 480.000 yang disempret. Wangi nggak tuh? Wangi kan? Kelar ceramah ngomong begini, kira-kira. Kelar klebes, keringet nembus ke baju, yang berani nyium ketek saya bayar 1 juta. Ada yang berani ora? Emang apa? Bau ya? Bener. Nah, berarti yang membedakan kita sama Kanjeng Nabi yang pertama keringet. Kenapa keringet? Kanjeng Nabi keringetnya laisa binisi. Wangi keringetnya kayak kasturi keringetnya. Orang make minyak wangi ge udah wangi Kanjeng. Maka Sayyidatuna Aisyah selaku bininya, tiap-tiap Nabi pulang hijrah, tiap-tiap pulang Nabi syiar ke rumah, dia ngetok pintu, dia salam disautin sama bininya. Dibuka tuh pintu sambil nyautin salam lakinya, diambil tangan lakinya dicium.
Kelar dicium, Sayyidatuna Aisyah di tangan kanan megang elap, di sebelah kiri megang bokor. Ngerti bokor? Wadah, bakul. Bakul. Ini nabi mau diteblang macem-macem dah. Belah kanan ada elap, belah kiri ada bokor. Bokor. Ya wadah. Norak banget sih sini. Bakal apa itu? Ketika Sayyidatuna Aisyah, cakep kan? Cakep apa sih? Ketika Sayyidatuna Aisyah ngelihat lakinya keringetnya kelebes, dipopol keringetnya, po, keringetnya dipopol gitu tuh. Iya, kipas ora, tisu ora ini. Gimana sih caranya kita? Ya ditepokin. Benar. Kelar dipopol, elap yang tadi habis ngepopol keringet Kanjeng Nabi diperes. Diapain? Diperes, dibokor, dikumpulin. Kelar itu keringet Nabi kumpul di bokor, dilepet-lepet lagi ke badan Sayyidatuna Aisyah. Shallu ala Muhammad. Dilepet lagi. Karena keringet Nabi wangi. Sampai bininya kagak bebelian minyak wangi. Karena lakinya biang-biang minyak wangi. Make keringetnya ge wangi. Satu yang ngebedain kering. Yang kedua ludah. Apa katanya? Ludah atau reak. Benar? Sekarang lagi zaman pancaroba. Entar penter, entar mendung, entar hujan, entar penter. Udah reda entar dah. Penyakitnya tibang 3. Yang pertama cika. Ngerti cika? Apa cika? Masuk angin. Masuk. Yang kedua meriangin. Penyakitnya tuh. Yang ketiga penyakit ngingsrod. Ngerti ngingsrod? Yang asal ngomong gitu baik. Namanya apa tadi namanya? Kalau kata orang Jakarta mah pileg. Ngingsring manguarin meded. Nyautin gaya bocah. Pileg, apa katanya? Pileg. Orang kalau sakit pileg berkumpul reak di tenggorokan. Bebawaannya pengen ngingsrot, buang reak. Asal ada kebun kosong. Bener, Pak? Bener. Sini siapa orang yang kagak geli sama reak dewek? Geli semua ya? Tiba-tiba empo jalan kepapagan sama orang, po. Kepapagan pisan sama orang. Tuh kipas nyampe tuh, kipas ya. Kipas nyampe tuh. Diomongin kayak kipas nyampe. Berarti manjur nih omongan gue nih ya. Lanjut nggak ini? Lanjut nggak? Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kita lagi jalan tiba-tiba kepapagan sama orang. Kelar kepapagan sama orang, nih orang depan kita buang reak depan congoran kita. Depan kita pisan. Di depan kita dia ngingsrot, dia belepeh. Cuy, depan kita. Kira-kira marah apa orang kita? Ucap sungguh beda begitu. Nah, ini kan adem tuh, adem kok. Set mana ditempuk. Kelar-kelar pulang gue yang cika ini. Ya Pok. Nyingsrot depan kita marah pasti. Apa baik kita kata-katain. Apalagi yang diingsrodin orang Betawi pisan. Orang Betawi makan adatnya 4. Adat rada gede, malu rada jauh, utang rada berani, sesumpahan rada sering. Bener gak gitu? Asal sewa sama orang bohong, mati sampai gede. Mati sampai gede. Yang diomongin, yang disumpahin depan dia pisan. Kalau yang di depan kesambar dia kan kena juga nih orang nyumpahin. Ini orang Betawi nih. Bener. Kebetulan yang diingsrodin, yang dilepeh orang Betawi. Sewot nggak kira-kira? Sewot. Tapi kalau Kanjeng Nabi
Jalan kemana-mana diintilin sama sahabat diintilin. Kelar diintilin sahabat, kalau Nabi beludah, Nabi belepe, itu pada perebut sama ludah Nabi. Ada yang dilepet ke awak, ada yang diinum lagi. Ludah Nabi, ludah lain sama ludah kita, lain. Bener nggak? Coba deh kita beriak depan kita, terus kita tempok gitu tuh. Jember nggak? Jangan lagi ditempok, kita jajal pakai tangan kita dewek beda. Cuy, ke tangan nih, uyup lagi. Jember nggak? Jember. Karena reak kita mah penyakit mulu. Tapi kalau Nabi reaknya sumber obat penyakit. Yai ngibul, goro, ilok. Katanya ada reak bisa nguarasin orang sakit deh. Di pojokan Masjid Nabawi di Madinah ada sahabat. Ini sahabat 4 hari kagak ketempok sembahyang di masjid. Kanjeng Nabi sifatnya rahmatan lil alamin, penebar kasih sayang kepada seluruh alam. Lempengan ada sahabat satu orang nunclok, ditegesin. Nunclok, ngerti nunclok? Orang ada ditegesin. Nanya sama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, itu sahabat yang di pojokan masjid namanya kebetulan Ustadz Asmar. Kebetulan cerita ini mah kagak ada lagi yang boleh dekin. Nabi nanya, ini mah Nabi, itu si Asmarudin kemana ya? 4 hari orang nongol ke masjid, kemana bocah itu ya? Disautin nama Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, Ustadz Asmarudin lagi meriangin, lagi kekuruban, awaknya ngegegen. Ilok orang Arab, Abu Bakar ngomongnya ngegegen. Orang cetak pisan ya. Sayyidina Abu Bakar nyamut, ya Rasulullah, itu Ustadz Asmarudin lagi meriangin kekuruban baik. Maren saya ngelongokin ke dia. Pas saya longokin, ya Allah, tempo-tempo dia berdiri, dengkulnya ngedeg-deg. Nabi versi mana tahu? Dengkulnya ngedeg-deg. Ngerti ngedeg-deg? Geter, saking ku meriangin. Kanjeng Nabi bilang, lu ngapa nggak bilang sama gue dari maren-maren? Ayo kita longokin. Dilongokin ceritanya. Nabi ngelongokin sahabat, ora tentengannya ge sahabat pada girang po. Iya, dilongokin Nabi. Lah kita jangan niru-niru. Tetangga masuk rumah sakit dilongokin lenggang kangkung. Ninggalan pulang lagi betentengan bekresek. Kan ditegesin sama temen yang bebarengan tadi ngelongokin. Nah cek, perasaan tadi lu ngelongokin orang bebawaan apa-apa. Itu lu nyenteng apa? Nyenteng jeruk gue ini. Lah jeruk siapa? Oh, yang sakit. Buset. Udah bebawaan orang, makanan orang sakit ditenteng. Gua tanya deh dalilnya, lempengan ini apa dah? Gue pengen tahu dalilnya. Gua halalin nih tentengan, yang penting gue tahu dalilnya. Lah orang sakit mau orderin makan, cek. Bener sih emang. Bener nggak? Nabi ngelongok nggak nenteng apa-apa, sahabat girang. Nyampe kanjeng Nabi ke rumahnya Ustadz Asmar. Ji, sakit apa Ji? Meriangin ya Rasul. Orang meriangin kan begitu ya? Rada-rada gimana gitu. Meriangin ya Rasul. Geger gitu. Dingin banget awak, apa tahu ya? Orang meriang. Orang meriang. Meriang. Ustadz Asmar lagi meriang. Lu ngapa Mar kagak bilang-bilang sama gua? Kata Nabi, lah Ustadz Asmar kudu girang. Ini mah gua lagi nyontoin lu sama Nabi. Bener nggak? Kalau gua contohin sama gua sumpahin baik kalau sama gua mah. Dia meriang gitu, cepet-cepet buru-buru gitu kan. Lah kita nih orang kita, Nabi ini Nabi, lain cerita po. Ya Allah Ji, lu meriangin Ji.
Iya ya Rasul. Udah berapa hari Ji? Ada kali ini bangsanya 4 hari ya Rasul. Gitu kata Ustaz Asmar. Ya Allah, yaudah tuh sini ntar katanya gue sembuhin. Gitu katanya. Yaudah ya Rasul, udah buru-buru dah, sembuhin dah karang saya dah. Kata Nabi begini, Ji Asmar, merem Ustaz Asmar. Nurut deh dia mah, menabi. Betul? Merem. Kelar melem kagak make lama-lama. Ludah Nabi dilepek ke muka Ustaz Asmar. Ya Allah, Masya Allah. Mukanya jadi glowing. Yang lagi meriangin waras. Lah coba kita. Tetangga sakit kita paranin. Orang nenteng apa-apa. Nyampe Ji, sakit Ji. Meriangin ini gua. Nah, gua inget nih kata Kiai nih. Lu mau sembuh nggak Ji? Lah mau atuh. Merem Ji. Malah habis makan jengkol. Itu ikan pedang terasi. Itu jigong. Reak gua kental ijo manahan. Tahan dia, tahan. Medok buat itu cuinya. Buset. Orang sakit waras, orang dibledek kita. Duber. Bener nggak? Ludahnya Kanjeng Nabi, ludah sama kita lain. Betul Pok? Yang pertama apa tadi katanya? Yang kedua, ingetin tuh. Jadi empon kalau pulang ditanya melaki, maju coba. Lu ngaji tadi dapat apa? Dapat anu Bang. Reak. Ya asal ngaji hak cuy Bang. Gitu Bang. Pokoknya abang besok meriang, tenang aja Bang. Saya udah punya obatnya Bang. Bujung biseng. Mati lurusan. Tawa aja Po, tawa. Bagian nih. Ayo. Baca tahlil udah serius. Tawasul serius. Mulid serius. Kori serius. Lawayahnya lempengan ini mah kita PA berjamaah. Iya Po ya. Jangan salahin gua, salahin Ustaz Asmar. Ngundang kayak mededi. PA bareng-bareng kita emang sih. Ya Po. Ya. Yang ketiga, perbedaan Kanjeng Nabi dengan kita adalah Kanjeng Nabi memiliki suatu khas kemuliaan dan kemujizatan. Di antaranya kemujizatan Kanjeng Nabi, orangnya belum lahir namanya udah kesebut. Namanya belum lahir orangnya belum lahir namanya udah. Kira-kira bocah bule ada nggak gitu? Ada nggak gitu? Ada kali. Jadi nyaut banget itu dia. Ya Pok. Ada nggak? Nemu nggak orang begitu? Bunting belum, kawin belum, namanya udah disebut-sebut. Orang nemu. Cuman satu manusia yang memiliki kemukjizatan tersebut. Dialah Kanjeng Nabi Muhammad. Dari mana pembahasannya Kiai? Jangan pakai goro lagi deh Kiai. Ada di dalam kitab Maulid Ad-Diba. Di pasal yang kedua. Mau dibacain apa ora? Mau apa ora? Dengerin nih. Loh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-hadithu tsani an Atha ibn Yasar an Ka'b al-Ahbar qala allamani bi Tawrata illa zifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata bi fatatuhu faida fihi an-nabiy yakhruju akhir az-zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam yaghshu syahru yatazlu ala wazdi yakunu khairul anbiya'i wa ummatuhu khairul umam. Dah begitu aja.
begitu aja. Kalau gue terusin tambahin, makanya gue kurangin. Segitu bopok kalau mau didantain sampai habis, sampai subuh orang kelar mulin. Emang empok mau sampai subuh ngaji di mari? Kuat empok ngaji di mari? Sama. Empok ora saya ora. Empok makan enak di bang deke dong di mari. Bang dengerin doang, ya kan? Duduk deprok kuping pasang. Kiai ngomong dengerin, kiai tawa kita tawa. Bener, Pok? Tiba ngomong ora ya apa ora? Kongkong ya ora. Tebang kiainya doang bacot begini cetong jadi kiai. Ya kan? Belum ketemu seret ini lak-lakan belum. Soalnya larutan belum dibuka itu. Sedotannya ora. Nah, kiai keplek kaleng. Ada baik. Ya, Pok. Nih, saya jelasin. Al-hadisus sani an Atha bin Yasar ya Abil Akhbar. Kalau adat di pondok pesantren Salafi, jangan cuma kiainya doang yang nyampain ilmu, tapi jemaahnya juga kudu ngaji. Ya, Pok. Empok saya ajak ngaji, kira-kira mau apa orang? Mau ya. Bentaran doang ngajinya ini. Tebang dua doang yang diapalin. Al-hadis susani, cerita atau pasal yang kedua. An Atha bin Yasar Ka'abil Ahbar, dari Sayyidina Atha bin Yasar. Ingetin, Pok. Atha Yasar. Atha anaknya, Yasar babanya. Ingetin tuh. Siapa anaknya? Anaknya, babanya. Ingetin tuh. Atha Yasar. Atau anaknya, Yasar babanya. Ingetin ya. Tibang atau nyasar mereka kagak inget. Ya, Pak ya. An Atha bin Yasar Ka'abil Ahbar qala allamani abi Taurata illa sifron wahidan. Berkata, allamani, saya belajar, abi Tauratan, kepada baba saya. Berarti yang belajar siapa? Husain, udah lupa lagi aja. Anaknya siapa tadi? Udah sewotnya di kiai nih. Udah teriakan dulu, gerokan deh di kiai. Saya belajar sama baba saya. Berarti yang belajar, yang ngajarin, udah ke situ aja udah. Atau Yasar, ingetin. Allamani abi Taurata illa sifron wahidan. Belajar kitab Taurat. Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal Imam Ghazali, di dalam Magdum Durek beliau mengatakan kitab Taurat itu cuman ada 10 lembar. Ada berapa katanya? Ada 10 lembar. Illa sifron wahidan, kecuali selembar yang kagak dipelajarin. 10 kurang 9 berapa? Berarti yang udah dipelajarin berapa? 9, karena tibang yahtimuhu wa yudkhiluhu fis sunduk, yang selembar dimasukin ke kotak. Itu kotak dikunci rapet-rapet, dirantein, digembok sama babanya. Siapa babanya? Asmar. Deh lu. Kata babanya begitu tuh. Bilang nih babanya, Tong. Babanya bilangin siapa? Tok. Dengerin, Tok. Nih kotak gua kunci sengaja. Jangan lagi lu deketin, apalagi lu bedel nih kotak. Kata babanya. Siapa yang ngomong? Nah, berarti masih hidung berarti gitu nanya. Bilang gitu tuh. Jangan lu deketin, apalagi lu bedel. Awas lu. Lu boleh buka nih kotak, tar nungguin gua udah ora. Kalau gua udah mepes, kalau gua udah meninggal, kalau gua udah modar, kalau gua udah mati, baru lu bedel nih kotak. Kata siapa? Cakep. Falamma mata abi fatahtuhu. Setelah babanya meninggal, siapa babanya meninggal? Babanya siapa? Cakep.
Satu reak, kedua atau nyasar. Ini itu sudah bawa, ayo. Falamma mata abi, setelah bapak saya meninggal, fatahtuhu, saya buka nih kotak. Ternyata yang selembar dalam kitab Taurat menjelaskan sosok seorang nabi akhir zaman yang lahirnya di kota Mekah, hijrahnya ke Madinah, kekuasaan dan kekerajaannya sampai negeri Syam. Yang terkenal, saudara kita lagi pak begir bae dibombin sono, namanya Palestina. Hebat nggak Kanjeng Nabi? Hebat nggak? Orangnya belum ada. Kenapa belum ada? Karena di dalam kitab Taurat Allah menurunkan 4 kitab kepada kita. Yang pertama kitab, pinter, tibang satu dong nyaut. Ayo be, yang lain. Ngapain lu tibang blegeg doang ngaji? Bukan terus ngaji bareng-bareng. Yang pertama kitab diturunkan ke Nabi. Ayo, gagap, blegeg, lahak, lohok, udah tau kagak tahu, mungkin nengok ke sebelah. Yang sebelah gua kagak nyaut. Yang pertama kitab tahu diturunkan ke nabimu. Yang kedua kitab Injil. Lu salah kenceng lo. Bang salon, suwe wadah. Lu nyaut kenceng salah. Kenceng banget Injil. Gitu dia. Busen kiai digetak. Yang kedua kitab diturunkan kepada Nabi Daud. Kepada Nabi. Yang ketiga kitab diturunkan kepada Nabi. Yang keempat kitab diturunkan kepada Nabi. Kitab Taurat di zaman Nabi Musa. Kanjeng Nabi Muhammad udah lahir apa belum? Udah lahir apa belum? Jangankan Nabi, engkongnya belum dikejar. Siapa engkongnya Nabi? Dimikir dulu. Siapa ya? Abu Thalib apa Abu Thalib? Keder nih. Ayo dah. Tahu nggak nama engkongnya Nabi? Tahu nggak? Kalau nggak tahu kita baca bareng-bareng. Abdullah, Aminah, Abdul Muthalib, Abu Thalib, Khadijah, Fatimah, putri, istri-istri wae. Ya loh, Fatimah putri, semua bernasab dari Quraisy. Berarti siapa nama engkongnya tadi? Abdul Muthalib. Orangnya belum lahir, namanya udah disebut. Yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul ummah. Dialah nabi akhir zaman, sebaik-baiknya nabi, dan umatnya adalah sebaik-baik umat. Siapa umat Kanjeng Nabi? Siapa? Ayo nyaut bareng-bareng. Siapa? Pantes apa belum dia umat Nabi? Pantes apa belum? Hei, pantes apa belum? Pantes ya? Pantes ya? Kenapa pantes? Tahu? Tahu pantes kenceng banget. Karena kita hadir mau udah kelar lagi begitu kok, ribet-ribet banget. Ya, pantes apa belum? Kalau dibilang pantas, maka umat Nabi bagiannya ada 3. Ada berapa katanya? 3. Yang pertama, sulusun yadkhuluna jannata bighairi hisab. Rombongan umat Nabi yang pertama masuk surga nyelonong. Amin. Amin. Masuk gak kira-kira rombongan yang itu? Masuk surga nyelonong. Jangan empok, bocah udah nyaut kenceng banget. Tahu, bocah itu nyaut, bocahnya bukan empok nyaut, bocah nyaut, tahu. Rombongan pertama umat Nabi masuk surga kagak dihisap, kagak ditimbang, kagak ditanya, lonong media. Ada nggak yang kira-kira kita masuk ke rombongan itu? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Yang pertama syaratnya kudu ada si alim. Ada di sini namanya alim. Mana bocahnya?
Ora ya. Yang kedua namanya mujahid. Ada sini namanya mujahid. Orang lagi baik ya. Yang ketiga namanya suhada. Ada sini namanya suhada. Suhada ora, mujahid ora, alim ora. Berarti kita orang masuk rombongan yang ora tuh, ora po, jangan nyelonong bae lo. Nyogok berapa duit itu masuk surga nyelonong bae. Ora ya. Yang kedua, rombongan umat Nabi wasulusu ya'tu nabi dzunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Bawa dosa dikit. Bawa dosa dikit diampunin masuk surga. Kira-kira dosa kita dikit tapi banyak? Blatak. Jangan pakai disaut, blatak. Saban wayah kita bohong, saban wayah kita dosa. Benar? Kenapa? Karena yang hadir maulid malam hari ini emak-emaknya tukang goro, bapak-bapaknya tukang goro. Ustaz Asmar besok jangan ngundang kiai begitu lagi. Emak-emak dikatain tukang goro. Bukan toh? Iya, lo pintar kedua. Mamanya dikatain tukang goro, kira-kira emak-emak saya katain tukang bohong, marah kok orang? Marah ya? Nggak resep ya dikatain tukang bohong ya? Saya punya satu cerita fakta dan aktual, nggak bisa diganggu gugat. Jadi begini nih. Sini siapa emak-emak yang sering nyuciin pakaian laki? Siapa? Semua ya? Semua ya? Kelempengan pakaian lakinya celana lepis. Celana lepis kan kalau mau dicuci kan direndam dulu ya? Bener kan? Sebelum direndam kan dirobohin dulu kantongnya ya? Pas kantong lebak kanan ditarik keluar benang. Ada duit berarti sampai itu. Yang lebak kiri ditarik ada duit cepean. Kira-kira itu duit yang cepean dibalikin ke laki apa ora? Ora ya? Rezeki tukang nyuci ya? Iya udah cakep udah berani. Kita blabiat-blabiatin tuh celana. Benar? Kita iles-iles, kita usak-usak tuh celana, kita sikat, kita cuci, kita rendam, udah kelar dijemur. Babanya bocah mentakan habis asar balik ke rumah. Dia ngiat tuh lepis udah dijembreng tuh lepis. Yang dipanggil siapa? Lebih minyak kan ya? Malu, mari bentar. Ngapa bang? Oh no, celana saya nyuci. Lah gua, kenapa bang? Perasaan gua. Nah, orang laki gue kasih tahu nih, kalau negesin ke bini jangan pakai bahasa perasaan, jangan. Karena kalau pakai perasaan diterusin, kiamat 3 hari. Bantal dialungkeun, baju diumbar-umbar, diaur-aur gala-galanya. Berantem kiamat 3 hari, meriangin kita jadi laki. Perasaan gua di kantong lebak kiri ada duit cepet. Kira-kira lu niat apa ora? Sautannya apa? Ora ya? Bohong apa bukan itu? Gorong apa bukan? Lejan pakai marah ke tukang bohong. Dasarnya tukang bohong. Duit orang dibalikin, diambil ke kantong dia, dimasukin jadi duit dia. Dalilnya rezeki tukang nyuci. Lah dapat duit cepet. Laki bajunya gue nyuciin, ada duit cepet-cepet, ada duit gua taganya. Kan begitu kan? Masuk ke kantong bini. Kelar masuk ke kantong bini ditegesin laki, makin nyautnya ora. Lah gua nggak niat. Kalau udah ngomong bini orang niat, jangan diterusin. Gua kata jangan. Ini mah bini udah nyaut orang niat, ditegesin lagi baik. Emang bener. Gua naruh di belah kiri. Kalau kata 2 kali penegasan, maka yang ketiga subjektif, objeknya batal. Kenapa batal? Bini yang tadinya udah bete, udah bad mood, berubah jadi kuntilanak biang. Berubah. Tangannya tulak pinggang, rambutnya ngegriap, matanya marong. Yang kanan tangannya ngelengking telunjuk ke bini. Lu ya, jadi laki belum pernah nyenengin gua. Tapi bang duit cepet lu centil-centilin. Bener pak? Kalau bini udah begitu, laki diem aja. Gua kata diem. Jangan ngedangak. Nunduk bang, nunduk.
Lempengan ini mau kiai sama bae nasibnya. Sama. Sama, nunduk. Jangan makin dangak, apalagi disautin berabe. Kalau itu berarti tandanya mamanya tukang bohong. Bapak-bapaknya sama. Jangan bapak-bapak yang di dalam, nanti pada purik. Kalau purik nanti gue ngedundang lagi, Pok. Ya kan? Saya beda, saya nih. Kenapa saya tukang bohong? Dia begini. Saya kan nganten baru. Kok. Nganten baru. Nah, karena jadi nganten baru, sedang giro-gironya sama bini. Sedang bangga-bangganya, sedang sayang-sayangnya punya bini. Tempo hari kemarin awal bulan Maulid diundang di Subang. Di Jatireja. Diamplokin 8 juta. Sama panitia di sono. Gua malah lagi bahas di sono. Di Subang saya diamplokin 8 juta. Kurang tegas ya? Kurang. Diamplokin 8 juta kok. Di Subang. Tahu di Cikarang mah. Di Subang. Karena nganten baru nggak ada mola-mola. Kelar acara pulang langsung juntrung. Nyampe depan rumah kita ngetok pintu. Assalamualaikum, Neng. Ya kan? Tangan kanan udah megang amplop segepok. Tangan kiri udah nenteng parcel. Bener kan? Kelar ngetok disautin sama bini. Kakak pulang. Gitu dia. Salaman itu. Tangan gue teh pengen dirambet sama dia. Gua kata salaman bolak-balik orang. Nanya jatah. Ceramah mana amplop kemarin. Gitu dia. Bini saya. Kelar dia ambil tuh amplop karena gepokan berubah. Mukanya jadi tengah-tengah. Bini saya. Banyak banget kakak ini amplopnya. Tuh. Berapa duit, Kak? 8 juta. 8 juta itu, Neng. Ini buat Neng. Iya, itu buat Neng. Ambil. Beneran lo ini banyak banget. Iya, udah buat Neng. Ya Allah. Bini saya langsung kayak bidadari surga. Senyumnya ikhlas. Matanya merona-rona berkaca-kaca. Bangga punya laki. Sekali panggilan 8 juta. Ya kan? Kelar amplop dicekel sama dia. Ya Allah, langsung nanya. Kakak ngopinya apa? Mau air godong? Apa air dispenser? Gitu dia. Sejeg-jeg bujeg. Nah, bahasa jelek banget itu. Sejeg-jeg bujeg gua kawin sama dia. Baru itu kopi ada tatakannya. Kopi dikasih tatakan. Biasanya orang gua ngomong Neng sedih kau gitu. Buset. Ada tatakannya. Ya Allah, baik banget, Po. Bini saya 8 juta. Kelempengan. Saya mah bukan doyan ngopi doang, rokok kan doyan. Ya, rokok doyan saya. Nah, keparengan saat itu orang megang duit sama sekali. Duitnya bang seamplok-amploknya. Kan bini saya udah ngerebah di dalam kamar tuh ya. Megang amplop 8 juta tuh ya. Lah gue masuk ke kamar, Neng. Bagi duit apa Neng? Gue Neng. Tahu aja di dekat sih. Neng, bagi duit apa gue Neng? Gocap aja Neng. Gue bakal beli rokok. Itu muka yang tadi cengar-cengir pun merengut. Kelar merengut dia ngerogoh kantong. Bener ngerogoh mah bener. Itu duit gocap dikeluarin sambil ngebentak ngomong, "Tar nih balikin." Nah kan gue keder jadi laki ya. Duit boleh gue. Ceramah gue yang cetong baik. Ya kan? Bener kan? Kita capek kelebes keringat bawa mobil dewek jauh mana dari Subang ke Bekasi. Lah ninggalan duit gocap gue suruh balikin. Minjem gocap balikin gope. Waduh begitu ya, pajaknya gede banget ya. Ya Allahu Akbar. Dari situ saya dendam sama bini saya udah. Liatin loh. Maulid besok orang lagi gue gitu. Gitu. Nah makanya sekarang saya punya adat. Kalau kelar ceramah kan diamplokin ya mau Asmar nih. Ya kan? Nah, nggak diamplokin gue tegesin.
Lu diutangin gue paranin besok ke rumahnya. Enak aja. Bener Pak? Kelar diamplokin kagak langsung ujuk-ujuk ke rumah saya murah. Mampir dulu ke warung Madura. Ngapain ke warung Madura? Beli amplop baru. Makanya santri saya nggak pernah ketinggalan bawa pulpen. Bakalan atau pulpen, keramat pulpen itu. Amplop baru dibeli, tulis dewek penceramah gitu deh. Bagenda di Subang mah 8 juta, Cikarang 5 juta misalkan. Kan gitu boy tuh ya, ntar ya amplop tuh ya. Bener kan? Kita boy, kesetan kita buka gitu. Cret. Yang 2 juta gue rambet 2 juta. Masukin amplop baru. Bener kan? Serelekan kita buka. Tempel lagi, taruh dashboard mobil, aman udah 2 juta buat bini tuh. Yang 3 juta, nah bagaimana caranya nih kita celipin biar kagak ketahuan sama bini? Karena yang namanya wadon hidungnya luar biasa tajam. Duit dicempilin taruh lebah mana kayak keendus. Bener kan Pok? Makanya kiai, ulama mubalik pada punya modal. Modalnya apa? Jubah, jas, udeng-udeng, sorban, sama sarung, modal. Lu belum tahu aja. Makanya empok, nih, Umi mana Umi, bininya Ustaz Asman mana gue pengen tunjuk. Ya dia pergi tadi lagi nyenter apa ya dia. Kalau punya bini laki Ustaz, kiai baik-baik. Apalagi tukang ceramah, baik-baik Pok. Kalau laki keluar dari rumah udah pakai jas, pakai jubah, pakai udeng-udeng, baik-baik. Gua kata baik-baik. Emang apa kiai? Gua begitu. Duit yang 3 juta, gua pelintir kecil. Pelinting, celipin. Di udeng-udeng kita celipin. Di sarung kita celipin. Kantong jubah kan ada 3. Kanan, kiri, atas. Koko, kantongnya 3. Kanan, kiri, atas. Gope. Udah 1,5 tuh. Gope. Udah 3 juta Pak. Makanya baik kalau punya laki tukang ceramah pakai jubah, pakai udeng-udeng, prorodin dulu. Kelar prorodin dicekin. Kalau dicekin pasti ada duit yang dicempil. Kalau yang wadon tukang goro, laki tukang goro, namanya ge al insan, manusia, minal khoto wan nisyan. Banyak salah, banyak dosa, banyak lupa. Bener Pok? Lupa. Semua segala hal yang dilarang sama Allah kadang-kadang kita lakuin kagak sengaja. Terkadang suatu hal yang dilarang dalam Al-Quran nggak sengaja kita turutin yang udah dilarang sama Al-Quran. Semua kebijakan-kebijakan dari alim ulama diterobos baik. Karena gorohnya kita bukan dari sifat, bahkan dari ibadah juga sama-samanya kita tukang goroh. Guru saya Al-Maghfur Abu Yauci selalu bilang, ibadah-ibadah umat akhir zaman semuanya kebohongan. Semuanya adalah kepalsuan. Semua adalah kedustaan. Sholatnya bohong, wiridnya bohong, ngajinya bohong, nyantrinya bohong, takbirnya sama ulama juga bohong. Di mana sholatnya ketika dia bohong? Takbir dia rapi, niat dia rapi, wudunya acak-acakan. Wudu kayak capung cebok, asal muka basah, rambut basah, tangan basah, dari mulut ke kaki, dari kaki ke kuping, kuping ke hidung, hidung ke muka, muka kepala, udah dan tak bisa wudunya. Padahal dalam wudu ada doanya masing-masing. Mau niat ada bacaannya, mau masukin air kumur-kumur ke mulut ada doanya. Ini orang mau ngaji. Wudu asal kumur 3 kali, hidung masukin 3 kali, muka yang penting basah. Kelar basah dia masuk ke masjid, masuk musola, Allahu Akbar. Pintunya sholat diterima ke Gusti Allah itu lewat wudu. Kalau wudunya acak-acakan, kira-kira sholatnya diterima apa ora? Ora. Berarti puasa kita, sholat kita semuanya bohong. Puasa bohong. Dari habis subuh kita sahur, kelar sahur yang biasanya tiap pagi diseduhin kopi, ada pisang goreng, ada gemplong, kopi adem-adem, anget-anget, enak. Rokok asbak udah ada di pelataran.
Keluar di luar puasa di pelataran, rokok diisep, kopi diseruput, pisang goreng dicaplok, gemplong gares, kelar semua dimakan. Waktu puasa kayak kambing conge. Puasa pagi-pagi kopi orang ada yang nyuguhin, makanan orang ada yang ngasih, rokok ya kagak boleh. Puasa duduk di pelataran nepokin jidat. Ya Allah, masih jam 7, buka jam 6 ini. Sing lama banget ini, sing lama banget. Iya dah, saya mau udah puasa ini. Tadi bareng-bareng sama Ustadz kelar traweh udah baca niat puasa. Nawa itu sama godina nada ibadah syahri. Sahur udah, sembahyang subuh udah. Bangun pagi biasanya rokok, kagak ngerokok kayak kambing conge. Plak. Kelempengan rumahnya di depan pasar Cibitung. Berhadapan sama tenda biru. Di depan pelataran jablay lewat, mata ngotot aja. Kemana perginya dong? Mana perginya? Dulu. Puasanya di hadapan orang bener. Nggak makan, kagak minum, nggak ngerokok. Wadon montok. Paha nolol. Mana putih, awak kayak gitar Spanyol. Atas gede, bawah gede. Rambut panjang. Ya Allah, hidung mancung. Alis tebel, kuat nyatu tuh alis. Cakep wadon, lagi puasa. Niat wadon, kuat ditegesin, biluknya kemana? Berarti puasa kita bohong. Wirid guru ngasih, ntar pulang dari maulid wiridin sholawat Jibril 10.000. Jawabannya apa? Hah? Banyak amat 10.000. Nego. Ceban. Ceban lebih baik. Gocek. 5.000. Yaudah, saya ijazahin sholawat Jibril 5.000. Ya elah kiai, banyak banget 5.000. 1.000. Nawar mulu ngaji, wiridan ngaji, amalan ngaji, semuanya ditawar. Berarti ngajinya juga bohong. Bener po? Tirakat ke gunung, bohong. Ngabdi ke kiai, bohong. Gorok mulu sama kiai. Kiai yang bener nggak pernah mau nerima amplop, nggak mau. Kiai yang bener nggak pernah nerima amplop beserta isi-isinya, nggak mau. Kiai bener mah, makanya kiai bawa santri. Biar apa? Kalau Ustaz Asum ngasih amplop, santri gua aja yang megang, begitu. Di mobil begitu, bedel bareng-bareng. Kan begitu. Semua ibadah bohong. Maka rombongan yang kedua juga kita kagak masuk. Pinggang rombongan yang ketiga. Wasulusun bika amsalil jibal. Punya dosa kayak tumpukan-tumpukan gunung. Siapa orangnya? Lah, orangnya. Tadi yang kedua kata dosanya dikit lebih banyak, nyaut banyak. Lempengan yang ketiga dosa kayak gunung udah nyaut kok. Orang ya. Rombongan ketiga dosanya kayak tumpukan gunung. Semuanya gak ada yang nyaut. Karena merasa kesalahan dan kehilafannya banyak. Dosa goroh saban wayah, fitnah saban wayah, benar? Ngeriung saban wayah, gosip saban wayah, mulut diem, HP berbunyi. Benar? Semuanya dosa. Depan dosa, belakang kanan kiri dosa, atas bawah semua dosa. Ibadah dosa, maksiat dosa, semuanya dosa. Maka termasuk rombongan yang ketiga, orang-orang musola Nurul Jannah, mau masuk surga di hadapan Allah, dijegat sama malaikat Jibril, nggak boleh masuk. Kok kiai bisa sih jemaah bareng-bareng masuk surga? Kan kita jemaah ntar matinya lain-lain. Ada yang besok, ada yang lusa, ada yang minggu depan, ada yang bulan depan, ada yang tahun depan, ada yang pulang maulid mati letonanan sama orang. Bener kan? Mati makan gak ada yang tahu. Apa jemaah duluan kiai belakangan, apa kiai belakangan jemaah duluan, gak ada yang tahu semuanya. Apa tim hadro duluan, apa tukang salon duluan, kan gak ada yang tahu. Bener gak? Mati. Lah kok bisa kita masuk surga bareng-bareng? Nah ini mah ceritanya kita lagi maulid, ternyata ada bom Israel nyasar. Jatuhnya lempengan di pule pisan, meleduk gitu ceritanya nih. Mati semuanya dah, merebah semuanya. Lempengan mati kan kalau dalam koridor fikih
ketika orang lagi ngaji nuntut ilmu, berarti ketika dia mati husnul khotimah. Benar? Lagi ngaji mati husnul khotimah. Kalau orang husnul khotimah pasti masuk ke dalam surga. Makanya kita mau masuk surga bareng-bareng. Ceritanya ini mah dipimpin sama Ustadz Asmar. Kebetulan dia ketua panitia. Ustadz Asmar maju duluan. Ketika mau masuk ke dalam musola, ke dalam sorga, malaikat Jibril keluar. Ustadz Asmar, emang lo? Gue main masuk sorga, malaikat. Emang apa? Sorga gua. Gua lagi ngaji mati ini bareng-bareng. Lo jemaah gua di belakang lo. Justru karena jemaah lu yang di belakang, gua kagak bolehin lu masuk sorga. Karena dosa pada ngeblatak. Kagak niat dosa ngeblatak begini. Kagak malu apa lu? Pede banget lagi pengen masuk sorga. Dosa bejibun begitu. Kata malaikat Jibril, Ustadz Asmar kagak mau ngalah. Kata Kiai, orang mati lagi ngaji husnul khotimah. Dan orang yang husnul khotimah pasti masuk sorga. Ustadz Asmar sama Jibril berdebat berdua. Malaikat Jibril sayapnya sebelah, gedenya dari barat ke timur. Sayapnya doang, bagaimana awaknya? Ustadz Asmar meretet. Jibril segini, Ustadz Asmar segini, kecil dia. Ya Allah, taruhnya di jejak di modal itu. Bener gak Pak? Berantem dua-dua. Jibril nyaut, Ustadz Asmar nyaut. Kamu mau kalah berdua. Ayo. Tuhan turun tangan, Allah turun tangan. Kata Allah negor, Ustadz Asmar, Jibril, ngapain sih lu berdua? Berantem aja gue liatin dia tadi. Ini ya Allah, kata Jibril nih, duluan dia menjadi malaikat. Ini Ustadz Asmar sama rombongan maulid musola Nurul Jannah lagi pada pede jasa, pengen masuk ke dalam sorga, padahal dosanya banyak, padahal bohong sama laki tiap hari, semuanya tentang dosa dan kesalahan. Pede banget masuk surga. Ya Allah, saya mah kagak terima rombongan Nurul Jannah pengen masuk ke dalam surga. Orang. Kata malaikat Jibril, Ustadz Asmar nyaut lagi, Pak. Ntar dulu, lempengan ini mah bagian kata gue kecit, gue meretet bagian kata gue cuman ketua panitia, gue bertanggung jawab atas pengajian yang gue selenggarakan. Begitu kata Ustadz Asmar. Itu Kiai ngomong, ya Allah, orang yang mati lagi ngaji husnul khotimah pasti masuk surga. Allah geleng-geleng doang. Lu berdua pada berantem baik. Sekarang mah begini aja. Jangan gara-gara lu Jibril sama Ustadz Asmar berbegecot yang kelar-kelar. Jangan gara-gara lu berdua gua berantem sama demenan gua. Kata Allah. Siapa demenannya Allah? Kanjeng Nabi Muhammad. Fayaqulul haqqu 'izzati wa jalali la jatu man akhlasani bi syahadati kaman kazzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Masukkan mereka Jibril, Ustadz Asmar sama rombongan musola Nurul Jannah yang lagi pada maulid ke surga, semua masukin karena rahmat saya, karena kasih sayang saya. Berkat mereka adalah umat demenan saya, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kayak masuk surga bukan karena ibadah, tapi kita masuk surga karena punya hutang jasa dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Apa niat hadir maulid? Hayang menang syafaati Kanjeng Nabi Muhammad, itu doang udah, kagak ada lagi. Makanya pengajian gak bapak-bapak, gak mama, semuanya ramein. Walaupun pengajian yang paling rame mama, bapak-bapak mah dikit. Nggak ada ceritanya pengajian bapak-bapak rame. Orang paling banyak bergol 15 orang. 15 orang itu ke pengurus majelis. Jemaahnya memuter etek-etek, itu lagi gimana? Kalau mama mau dari mana-mana ke pada datang. Karena adatnya ngaji orang wadon sama orang lanang lain. Orang lanang kalau malam Jumat nih, habis maghrib, Ustadz megang mic, Assalamualaikum jemaah, ayo sekarang malam Jumat kita yasinan tahlil, udah langsung tawasul dia. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa, udah mulai.
Jemaah timbang bertiga ge, berlima ge. Jadi biasina kalau emak-emak digoroin semuanya digero-geroin namanya satu-satu disebutin. Kelar di absen, dia punya nyanyian yang nyanyiannya itu nggak bakal ketinggalan. Bener, Bo? Semua majlis taklim pakai tebang nadanya doang yang beda. Apa nyanyiannya Ustaz? Nyanyiannya ibu-ibu sekalian, hari ini ngajian, ayo jangan ditinggalkan, sebab itu Markona, Saro, Nesa, ayo buruan ngaji, Fitri, Dewi, ini pada nyuci, buruin, kelarin ngajinya, ayo ngaji. Bener, Pok? Emang dasar jemaahnya ustazah yang paling badar empo Saro. Ada sih yang namanya Saro. Gue mesewat baik kalau orang namanya Saro. Karena ustazah saya di depan rumah saya kalau mimpin majlis itu po Saro. Ngaji jam 9, setengah 7 udah nyampe tuh saja. Ya Allah, ampli udah boleh gue setel. Semuanya dipolin sama dia. Treble dipulin, echo dipulin, mid dipulin, power dipulin, suara ampun ganta ustazah. Karena ustazah teh biasanya rada tua, kuping rada budak, mata kurang awas. Duduk tiba nyender, belonjor we ustazah. Nyanyi semua satu-satu disebutin, dipanggilin. Nah, teh Bang Saro yang badar. Saro nyautin dari rumah. Kebetulan dia lagi nyuci lepis tuh tadi tuh. Si Saro lagi ngerogoin amplok itu ketika ada ketinggalan dari duit dari kantong. Saro nyautin dari kamar mandi, Ustazah mohon maaf Ustazah, mohon maaf saya kagak ngaji karena lagi nyuci kolor suami, malam nanjak 3 kali. Gitu kan Saro nyautin. Kalau Ustazah udah nyebut tuh nyanyian, emak-emak yang pakai baju merah, yang kuning, yang hijau, yang biru, yang coklat, yang keren, yang ungu, barat ke timur, utara ke selatan, ngegeriak. Ngerti ngegeriak? Ngerti nggak? Yang tadi musola tebang ustazah doang satu, rame aja tiba-tiba. Yang merah ada, kuning ada, biru ada, hijau ada, yang belum lunas ada, yang payetnya merutung. Tahu payet merutung? Dari ujung-ujung payet ke bawah payet. Kelar dicuci berontong, malah belum lunas payet. Bener, Pak? Ngaji semua kumpul rame. Silahkan ngaji di mana-mana tempat pengajian. Khususnya peringatan Maulid, jangan pernah bawa nama, jangan pernah bawa ilmu, jangan pernah bawa derajat. Semua kita bawa kepada Allah. Kuasanya Allah yang mengumpulkan. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Yang kiai nggak bisa hadir kalau nggak ada izin dari Allah. Yang penceramah nggak bisa ngomong kalau nggak diizinin sama Allah. Mama nggak bakal datang ngedeprok ngedengerin saya ceramah kalau bukan karena izin dari tukang salon. Kagak bakal nyetel salon kalau Allah kagak ngizinin. Bapak-bapak yang di pojokan pakai bangku nggak bakal duduk di sono. Emang dasar takdirnya di sono. Bocah yang duduk di situ emang takdirnya di situ. Yang pakai bangku di belakang timbang dua-dua lah bawa belakang. Udah kayak nganten dua-dua. Emang dasar takdirnya di sono. Semuanya adalah takdir dari Allah. Maka jangan lupa ketika hadir Maulid, tambahkan ghirah Muhammadiyah, cinta sama Kanjeng Nabi nomor 1 yang dijadikan utama. Karena kita pengen dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penutup dari saya yang kedua, ada malaikat yang sering ditawasulin namanya malaikat hafadhah. Hafadhah bukan atau miasar lagi, udah lain ini mah hafadhah. Malaikat hafadhah itu diperintahkan oleh Allah dari langit turun ke muka bumi. Buat apa dah? Buat datengin majlis-majlis taklim, buat ngedatengin orang yang lagi ngumpul ngeriung ngaji. Ini malaikat hafadhah tugasnya nih. Berarti ini malam ada malaikat hafadhah, bener nggak? Cuman tuh malaikat nangkring di mana kita udah tahu.
apa di atas tenda, apa di atas musola, tahu tuh malaikat nangkring di mana tuh lebahnya. Bener nggak? Ini malaikat hafadah tugasnya ngapain, Pok? Nyomotin dosa-dosa kita yang pada hadir. Maka ketika kita pulang dari ini majelis, dosa udah pada rontok dicomotin sama hafadah. Amin lah, Bang. Ketimbang amin udah odol, pencet dulu udah keluar. Ampun gue udah. Ya, keluar, pulang, dosa udah kagak gablek. Habis sudah. Comotin sama dia. Kelar dicomot, dibuntel di satu buntelan. Ini malaikat hafadah lapor, ya Rob, ini dosa rombongan musola Nurul Jannah yang lagi maulid, pimpinannya Ustadz Asmaruddin. Mau saya buang kemana ya Allah? Kata Allah, buang ke Pakis. Kata Allah, buang ke. Itu malaikat belum nebak di Pakis, laut Pakis nyaut. Diem lo, mau kemana lo? Gue pengen buang dosa. Kata malaikat apa dong? Mau buang kemana nih? Dapat lu katanya. Pakis orang terima. Ora. Kalau kata lu dosa ditimpa kemari, gua ngaub nih. Ngaub gua nih. Kata si Pakis. Kata gua ngaub nih. Kalau gua ngaub orang pilar sepilar-pilar keleb. Kata orang Pakis. Disautin sama malaikat apa tuh? Yaudah jangan dah. Nggak jadi. Karena orang Cikarang kalau keleb jelek. Kalau atlet renang, keleb urut. Tingginya 2 meter, Bo. Taruhnya keleb dia leher masih kesisa. Lah orang pilar, orang pule, tinggi kagak nyampe 2 meter. 1,5 ge ora. Keleb timbang tangan dong ciplak-ciplak gitu tuh. Bener kan? Malaikat nggak terima. Yaudah. Enggak kemari. Balik aja. Ya Allah, saya diomelin sama Pakis. Nggak boleh buang di mari. Yaudah. Kalau begitu lu buang sono gida ke Krakatau. Nyampe ke Krakatau, belum nyampe udah di stop lagi baik. Kata-kata, tak dulu. Mau mana lo? Gue pengen buang dosa. Kata malaikat apa dong? Buang kemana? Lah ke lu. Ke gua Krakatau. Iya kata Krakatau. Kalau lu buang kemari macem-macem, gua meleduk. Ke laut ngau, ke gunung, kan keder malaikat ini. Usut, lah Krakatau po meleduk. Abis kan semua ini. Iya dah. Lempengan ini mah ke Pakis ora, ke Krakatau ora. Kata Hafado, daripada gue dikerjain am rombongan musola Nurul Jannah yang pada ngulidinnya, gue 3 kali balik, katanya bolak-balik minta maaf lo. Karena mau gue balik lagi kata ke musola. Begitu kan Hafado. Ngapain dia balik ke musola? Dia ngancem dari atas. Sapa orang yang hadir maulid belum ditutup doa, dia udah mantap merah duluan, badan gue timpuk mati dosa, meleduk lu. Kata Hafado. Jadi saya ceramah sampai 2:30 ini. Kalau ada yang pulang badan meleduk. Ayo, gue pengen tahu ada apa kagak yang bangun. Ayo, ya Pok. Jadi intinya peringatan Maulid jangan ditinggalin sunnah Nabi. Ya Pok, siap semuanya ngidupin sunnah Nabi. Siap kita ngaji tentang sunnah Nabi. Maka insya Allah dengan niat baiknya engkau yang hadir, semuanya diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Saya minta Fatihah pertama kita khususin buat almarhum almaghfurlah Kiai Haji Mahali. Beliau selaku penyebar Islam di kampung Bule ini. Biar beliau yang udah kagak ada, tapi berkahnya merutuk bakal kita semua yang hadir. Kita kecipratan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan andai kata kita nggak punya umur, mati di aku sebagai santri Tun Syabdul Qadir Jailani, mati di aku sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para panitia penyelenggara Maulid malam hari ini semua biar pada sehat panjang umur. Ibu-ibu yang hadir juga sama, biar gaji bulanan ditambahin sama lakinya, duit jajan ditambahin sama lakinya. Yang pengen kebeli selis biar dibeliin selis sama lakinya. Selis, tahu selis mbok? Sepeda listrik.
Sekarang kan lagi ngetren banget mama Sally. Ya po ya. Ya udah, pokoknya hajat semuanya empok pulang dari sini semuanya diijabah dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus juga tim hadroh, biar tim hadroh diangkat derajat sama Allah. Karena kalau nggak ada tim hadroh po, Nabi orang nyabak kemari orang. Bener. Kalau maulid nggak ada hadroh, Nabi mual nyabah mual. Kenapa mual nyabah? Karena hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirin? Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika kita lagi baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jandal Husaini marhaban nyampe tuh Nabi kemari. Kelar nyampe muka kita ditempoin satu-satu. Nabi muka kita ditempo muka kita sama Nabi. Ngapain tuh Nabi nempoin muka kita? Ini nabinya berhubung orang cekuni. Jadi kata Nabi begini, oh ini bocah nih comoran yang sering bully nih, kata Nabi. Ditegesin muka kita po, ya po. Kalau udah kelar ditegesin muka kita ditandain. Kalau udah ditandain nanti ketika di yaumil mahsyar kita kumpul ternyata nyelos, dosanya lebih banyak, pahalanya dikit, kan kudunya masuk neraka. Karena udah ditandain sama Nabi, jadi kita menjadi masuk neraka. Karena apa? Ditolong dengan syafaat. Di mana syafaatnya hadir? Ketika dibaca marra'a wajhaka as'ad ya karimah lidarini hauduka sofil mubarak wirduna yauman. Apa artinya? Udah tahu. Udah tahu lagi baik. Marra'a wajhaka yas'ad ya karimal waliden. Kanjeng Nabi itu lebih perhatian ketimbang emak bapak kita. Hauduka sofil mubarak. Nanti di yaumil kiamah bakal disiapin telaga. Tahu telaga? Sumur. Tahu sumur? Kobakan. Kobakan. Iya tahu kan? Itu kobakan. Jelek banget kobakan ah. Sumur. Itu sumur namanya haud. Apa namanya? Haud. Telaga haud dikhususkan untuk umat Nabi, nih yang lidahnya basah baca selawat sama kanjeng Nabi. Jadi empok banyak-banyakin baca selawat biar dikelebin di telaga haud, biar dikelebin di sumur haud. Lain ini mah kelebnya bukan si pakis, bukan. Kalau kelebnya telaga haud, yang jelek jadi cakep, yang jerawatan jadi glowing, yang mukanya bopeng jadi glowing, bener. Yang awaknya bulu, tebrik, dekil, daki numpuk leher, dikrok sekilo daki, masuk diceburin telaga haud, dikelebin, hilang tuh daki, hilang dakinya. Coba karing nyebur dah. Ayo empok sini sih kelebin. Ini khusus untuk umat-umat yang dapat syafaat po. Maka kita yang hadir ya Allah ya Rob, biar semuanya dapat syafaat dari Nabi. Karena Allah menyaksikan malam hari ini kita semua hadir. Walaupun bulan maulidnya udah keliwat jauh, tapi kita masih cinta dengan mengadakan perayaan maulid. Amin ya Rabbal. Maka kita bacakan Fatihah. Buat yang tadi niat saya tuh biar semuanya dikabul, dimustajab sama Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin ahli kulli niyatin salihah wa inna hadratin nabi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Fatihah. Yang kedua saya minta nih menurut saya dikasih nggak? Kasih ya. Dari Bang minta kasih ya. Bacain Fatihah buat saya biar sehat saya po, biar banyak umur ya. Gue takut buat mati po jadi kiai. Lah bener, yang kiai aja takut mati, lo gimana baru pede takut mati. Ayo pada takut sama mati. Oke, doain saya biar sehat banyak umur ya. Engkau juga sih doain biar sehat banyak umur semuanya. Biar bapak-bapak mau doain rempong depan sini gitu aja. Ya po ya, biar sehat semuanya ya, panjang umur semua, punya anak biar pada soleh dan soleha. Dan saya minta Fatihah khusus ini mah. Jadi di Cikunir, di kampung saya punya pesantren. Itu pesantren alhamdulillah dikasih sama orang, bener-bener dikasih sama orang. 2017 datang orang dermawan membelikan tanah sebidang 8.000 meter, ngebangunin pesantren dengan luas 2.400 meter. Sekarang kamarnya ada 64 kamar, santrinya ada 148. Santrinya semuanya bocah lanang, ora ada wadonnya. Emang nggak begitu? Takut kawin lagi gua, makanya lanang semua. Itu yang 148 semua santrinya yatim piatu, ora gablek emak, ora gablek bapak. Lah bener, ora gablek orang tua, namanya yatim piatu. Kok kiai nemu baik bocah itu? Ambil banyak banget 148 di mana? Jadi kalau saya ceramah ke daerah Jakarta kan ngeliwatin Kalimalang. Kalau ada bocah lagi nyerende aja di flyover, gue turun. Bocah, mana malu? Orang ada kiai. Bapak lu mana? Orang ada. Orang gabung di rumah lu? Orang. Yang ikut sama gua. Begitu saya kok. Dari 2017 ada 11 orang. Sekarang 2025 ada 148. Jadi itu pesantren teh kobong, pondokan. Siapa aja orang boleh masuk karena nggak ada bayarannya. Orang bayar SPP, orang bayar uang gedong, orang bayar duit makan. Hayo be kita yang ngempanin. Iya, lah beneran kok. Bener nggak? Bener. Jadi niat baik saya ini ya Allah biar kecipratan po semuanya doa-doa anak yatim. Ya po. Ada nyahutin perlu ogah benar. Oh capek, udah capek ya. Udah ya. Tebang Fatihah doang ini terakhir udah. Ya po ya. Jadi itu bocah, balik lagi tuh bocah tuh. Tadi dulu belum kelar ini. La ilaha. Tuh bocah emak ora, bapak ora. Keluarganya ge ora. Rumahnya tahu dari mana? Tahu nanan dah. Datang nih ke pondok. Itu bocah semuanya sekarang tinggal di pesantren saya. Namanya Pesantren Salafi Al-Asyik Muhayyariyah atau yang disebut Pesantren Al-Asyikiyah. Emang apa Al-Asyikiyah? Biar asik-asik aja. Lu betah lu di situ, orang betah ya lu merah sono gitu kan. Asyikiyah. Lah iya bayar apa orang lu. Ya po. Jadi itu semuanya di pesantren adalah anak yatim piatu. Saya minta doanya biar itu bocah semuanya pada jadi orang entarnya. Dia tawa. Biar pada jadi orang, biar pada bisa nerusin perjuangan ulama-ulama Allah. Walaupun mereka yatim piatu, nggak punya apa-apa, keluarga ora, bandaya ora, tapi keluar dari pesantren biar pada jadi orang benar semuanya. Amin ya robbal. Dan saya minta Fatihahnya juga buat bini saya. Bulan besok bini saya mau lahiran besok ini. Jadi doain kok biar emaknya sama jabang bayinya pada sehat semuanya. Iya kan gue pengen jadi bapak ini, menjadi bapak. Jadi doain kok ya. Karena saya kalau berdoa dewek orang manjur. Ora. Tapi kalau doa dari jemaah kumpul 40 orang, salah satu ada doa wali. Kan begitu. Ini 40 apa lebih? Lebih kan? Berarti berapa wali di mari nih? Kalau walinya udah banyak, kita minta doa emang salah? Orang kan? Bapak pada punya semua kan hajat kan? Pada punya kepengen semuanya kan? Ayo kita baca talqin, kelar talqin kalau saya ngomong takdi hajatina, empon nunduk minta ya. Ya po ya. Bareng-bareng ini mah. Mau ora? Ora gue pulang nih.
Roman nyaut itu ogah banget. Mau ya, semuanya yang khusyuk ya. Afdalu ma qultu wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat baginda wa alaihi namud wa alaihi namud insyaallah ta'ala min al-akhirin inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima assalamu 'alaika ya Rasulullah assalamu 'alaika ya sayyidi ya Rasulullah السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أبا الروح السلام عليك يا دار قوم المؤمنين أنتم لنا سلف الله إن شاء الله تعالى بكم لاحقون اللهم صل على سيدنا محمد قد بلغ التي يدركني الله رسول الله جسمه طاهر مطهر من اسمه مرضى مبارك والغلاء شمس الدهى تدري بها نور الهدى مثله ظلام بالغازم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم جسمه أحمد في السماء واسمه سيدنا محمد من أهل الأرض والسماء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الآلام وصاحب الأرش بالرزقها وحسن نياتنا وحسن مقصودنا وحسن حاجاتنا تقضي حاجاتنا بالقبول والحسن والإجابة لرضا الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Daya poya minta kita udah bareng-bareng, semoga Allah mendengarkan dan mengkabul dari tiap hajat kita, amin ya robbal. Saya pamit, saya undur diri. Kalau ada bahasa yang kurang berkenan, mohon dimaklumin, mohon dimaafin apa ora. Kalau bahasanya kasar, kiai ceramah lu gua depan orang tua semua, wajar kok. Rumah saya di Cikunir, sebelahnya rawa, mainnya menjuring mulu. Udah gitu dialek lu gua sampai sekarang saya masih begitu sama mama bapak saya, karena udah biasa malu bapak lo gitu. Jadi lu gua sama orang tua mah di sana udah biasa. Kalau saya ceramah di sini terus keceplosan, maafin po ya. Kalau ada hati-hati yang kurang berkenan, mohon dimaafin, biar kita semuanya jadi ahli surga semuanya. Dan saya juga minta makasih sama empuk semuanya, khususnya buat Ustadz Asmar yang undang-undang saya, kiai-kiai yang hadir semuanya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim, bukan untuk menggurui, namun untuk bersama-sama muhasabah, introspeksi diri bersama-sama untuk semakin dekat dengan Kanjeng Nabi. Saya minta makasih, semoga apa yang dikeluarin diganti lipat ganda sama Allah Ta'ala. Yang udah ngedengerin ceramah saya pun sama, bukan dari diri saya, namun itu semua bekal titipan dari guru-guru saya. Andai kata mau diamalin biar berkah buat dunia akhiratnya, andai kata kagak diamalin juga orang ngapa-ngapa.
Yang penting kita udah berdoa bareng-bareng. Udah ya Boya, gitu aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.